Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan hari ini ke himpunan terhitung dan tak terhitung. Yang pertama kita katakan bahwa si S itu adalah himpunan tak hingga terhitung atau bahasa Inggrisnya denumerable jika terdapat suatu bijeksi dari N pada S. Ya, bandingkan kalau ketika kita ngomongin sebelumnya kita membahas tentang himpunan berhingga, kita katakan bahwa S itu berhingga jika terdapat bijeksi dari NN pada S, di mana NN adalah subset dari N. Nah, kalau bijeksinya dari N pada S, maka kita katakan bahwa S itu satu himpunan yang tak hingga terhitung atau denumerable. Dan S dikatakan terhitung, kalau yang ini, yang begini dikatakan tak hingga terhitung atau denumerable. Nah, lebih khusus, S dikatakan terhitung jika S itu hingga atau denumerable. Dan dikatakan tak terhitung jika S bukanlah himpunan terhitung. Ini yang kemarin ya, kita punya sifat bahwa kalau kita punya F satu fungsi bijeksi, maka inverse-nya juga suatu fungsi bijeksi. Akibatnya S itu denumerable jika dan hanya jika ada suatu bijeksi dari S pada N. Kalau definisi awalnya ada bijeksi dari N pada S, nah karena inverse-nya si F juga bijeksi, maka S itu dikatakan denumerable jika ada bijeksi dari S pada N. Ini analog ya sifatnya dengan sifat di himpunan hingga. Kalau di himpunan hingga kan definisinya ada bijeksi dari NN pada S, dan akibatnya juga karena ada inverse dari bijeksi juga bijeksi, akibatnya mengatakan S itu hingga juga bisa dengan membuktikan bahwa terdapat bijeksi dari S pada NN. Nah, sifat-sifat di himpunan terhitung ini analog dengan sifat-sifat di himpunan berhingga. Ini sebelumnya kita juga punya sifat yang analog di himpunan berhingga, yaitu kalau kita punya, karena komposisi dua buah fungsi yang bijeksi juga bijeksi, akibatnya himpunan S1 itu denumerable jika hanya jika ada bijeksi dari himpunan S1 pada S2, di mana S2 juga himpunan yang denumerable. Nah, ini analog dengan berhingga, di mana kalau di berhingga kita punya sifat bahwa S1 itu berhingga jika dan hanya jika terdapat bijeksi dari S1 pada S2, di mana S2 juga berhingga. Nah, lebih khusus, T1 itu terhitung jika ada hanya akibatnya ini T1 terhitung jika ada hanya jika ada bijeksi dari T1 pada T2, di mana T2 juga terhitung. Oh, ini belum full screen. Himpunan terhitung yang tak hingga merupakan himpunan denumerable. Beberapa contoh akan kita bahas. Pertama adalah himpunan bilangan asli yang genap atau kita notasikan dengan E, yaitu himpunan semua 2K, di mana K-nya adalah bilangan asli. Dengan cara mendefinisikan suatu relasi F dari E ke N, di mana K dikaitkan ke K plus K per 2, maka F ini adalah suatu bijeksi. Nah, silakan kalian coba buktikan sendiri untuk latihan. Bisa untuk poin keaktifan. Kemudian himpunan bilangan asli yang ganjil atau kita notasikan dengan himpunan semua 2K min 1, di mana K-nya bilangan asli. Kemudian jika kita definisikan relasi G dari O ke N, di mana definisi pengaitannya adalah si G itu mengirim K ke K plus 1 per 2, maka si G ini adalah suatu bijeksi. Nah, silakan kalian buktikan. Ini bisa yang kayak yang pertama ini oleh si kelompok 1, yang ini coba dikerjakan oleh kelompok 2.
Jadi di sini kita masih bermain-main dengan fungsi. Kemudian himpunan bilangan bulat atau yang kita pastikan dengan Z itu juga adalah suatu himpunan yang denumerable. Untuk buktinya kita konstruksi relasi F dari Z ke N dengan cara seperti ini, di mana himpunan bilangan yang positif kita non negatif kita kirim ke bilangan ganjil, dan bilangan yang negatif kita kirim ke bilangan genap, bilangan hasil yang genap. 0 kita kirim ke 1, 1 ke 3, 2 ke 5, kemudian min 1 ke 2, min 2 ke 4, min 3 ke 6. Dan ini akan lanjut terus. Nah, begini kira-kira. Nah, kira-kira ini apa nih definisi pengaitannya? Ada yang bisa merumuskan? Ada yang bisa memformulasikan itu? Annotation. Dika dikirim kemana? Ada yang bisa ngasih tahu? Dua K ya, Bu? Kalau Jika K-nya elemen bilangan bulat. jika K-nya bilangan Bulat. genap, coba diperhatikan kan kalau bilangan ini 1 ke 2 konsisten ini sama sebelumnya. Oh ya, saya nggak ini saya nggak konsisten sama ini. Saya tulis di ini dengan di sebelah nggak sama ya. Ini 1, 2, 3 saya kirim ke bilangan ganjil. Oh, abaikan yang awal aja deh. Coba ya kalau yang ini aja deh. Ini kalau kayak gini formulasinya apa ini? Sama aja sih sebenarnya ujung-ujungnya. Intinya dia adalah bijeksi. Tapi definisi pengaitannya memang berbeda. K bilangan bulat positif, Bu. K bilangan bulat positif. Bentar, mana pulpen saya? K bilangan, kalau K-nya elemen N gitu maksudnya. K-nya elemen Z positif. Iya, betul nggak, Bu? Coba kita lihat bener nggak? Berarti ya 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Terus kalau K-nya negatif? 2K plus 1. Kalau 2K plus 1, coba dicek. 2K plus 1 berarti 2 kali 0, 0 ke 1, benar. Tapi kalau min 1, 2 kali min 1 berapa? Oh iya, nih. Min 2K plus 1 berarti. Ya, kalau min 2K plus 1 kita cek. Min 2 kali min 1, min 2 plus 2 tambah 1 benar. Terus min 2 kali min 2, 4 tambah 1 benar. Ya, oke, berarti benar. Oke, nah ini silakan dicek bahwa pengaitan yang ini adalah suatu bijeksi. Yang susah itu sebenarnya adalah mencari, kan dia terdapat bijeksi ya, yang susah itu sebenarnya mencari definisi pengaitannya. Yang berikutnya tinggal pemahaman kalian terhadap definisi fungsi.
Annotate-nya dihapus. Oke, berikutnya ini sifat yang analog ya dengan di himpunan berhingga. Kalau di himpunan berhingga kita punya sifat apa? Kalau A kardinalitasnya N, M dan B kardinalitasnya N, kemudian dan A iris B adalah himpunan kosong, maka kardinalitas dari A gabung B adalah M plus N. Itu ya sifat yang kita punya di himpunan berhingga. Nah, analog di himpunan yang terhitung kita punya sifat kalau A dan B itu denumerable dan A iris B himpunan kosong, maka A gabung B juga denumerable. Oh ya, terhitung itu maksudnya adalah gini ya, himpunan itu kayak himpunan A itu bisa kita list seperti ini, anggotanya bisa kita tulis menjadi A1, A2, A3 dan seterusnya. Yang enggak, kalau dia tidak denumerable tidak bisa kita tulis seperti ini. Contohnya apa? Bilangan real. Bilangan real kan tidak bisa kita urut seperti ini. Karena kalau kita punya A1 dan A2 bilangan real, maka akan terdapat bilangan real juga di antara keduanya. Karena bilangan real itu sangat padat. Nah, kalau bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah yang udah kalian kenal dari SD, itu kan bisa kita urut. Cacah bisa kita urut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus bilangan bulat walaupun dia tak hingga banyak, sama tak hingga sih semuanya, ya kita bisa urut aja titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya bisa kita list gitu. Tapi kalau denumerable, tapi kalau yang tidak denumerable nggak bisa kita tulis seperti ini. Nah, sekarang kita misalkan A itu isinya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya. B isinya adalah B1, B2, B3, dan seterusnya. Kemudian karena A dan B itu denumerable, maka menurut definisi di awal berarti ada bijeksi F dari A ke N dan G dari B ke N. Misalkan kita tanpa mengurangi keumuman, kita definisikan pengaitannya itu adalah si F itu mengirim AI ke I, artinya adalah A1 dikirim ke 1, A2 ke 2, A3 ke 3. Dan seterusnya. Begitu juga dengan si G mengirim B1 ke 1, B2 ke 2, B3 ke 3, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita ingin buktikan bahwa si A gabung B juga denumerable, berarti kita harus buktikan ada bijeksi dari A gabung B ke N atau dari N ke A gabung B. Kita lihat mana yang lebih gampang aja. Nah, karena tadi kita punya definisinya dari A ini, tadi kan kita mendefinisikan dari A ke N. Nah, ya sekarang kita definisikan dari A gabung B ke N saja. Nah, kita maunya definisinya seperti ini. Si H itu mengirim A1 ke 1, B1 ke 2, A2 ke 3. Nah, kira-kira ini definisi pengaitannya apa? Ini kira-kira formulasinya apa ini, H? H itu dari A gabung B ke N. Dia mengirim apa? Mengirim X ke 2I-1, Bu. 2I-1. Nggak ada hubungannya lah, kita punya X, berarti harus ada XX-nya. Kan pengaitan kayak gitu kan, kayak ini kayak misalnya kita punya fungsi dari R ke R. Kan misalnya kita punya kayak di kalkulus kalian belajar ini kan, X ke X kuadrat gitu contohnya. Atau misalkan X ke X plus 1. Berarti kan kalau di sini ada X, maka di sini ada X juga. Kalau ini kan nggak matching, di sini X, di sini I. Kalau X1 Kemana? X1 diganti X. kemana?
X dikirim kemana? X itu nilainya berapa sih ini? Kan X itu elemen A gabung B. Berarti menurut definisi apa? X itu ada di, menurut definisi gabungan, apa artinya X ada di A gabung B menurut definisi gabungan? Ada di A atau B. Oke. X elemen A atau X elemen B artinya. Kalau X elemen A artinya apa? A itu isinya A1, A2, A3, dan seterusnya. Terus si B isinya B1, B2, dan B3, seterusnya. Berarti kalau X itu ada di A, dia apa dia bentuknya? Nah, ini kan tadi A2, seterusnya. B terus adalah B1, B2, dan seterusnya. Kalau X itu ada di dalam sini, kalau A itu adalah himpunan bola, terus X itu ada di A, berarti X itu bentuknya apa? Ini saya punya satu box, isinya adalah bola-bola. Nah, kalau terus saya ambil X di sini, dari dalam sini. Berarti X itu apa bentuknya? Bola. Bola. Sekarang kalau ini isinya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya, berarti X itu jadinya apa? Ini semuanya kumpulan A1, A2, A3, dan seterusnya. Terus saya ambil satu, tapi kita nggak tahu siapa, tapi sebut saja namanya X. Berarti X itu jadinya siapa dia? Domain bukan, Bu. Domainnya A. Domain itu box-nya ini. Box itu, satu box ini adalah domain. Tapi kan kita ngambil salah satu isinya saja. Kan tadi kalau isi box-nya bola, terus kalau si X itu diambil dari dalam sana, berarti X itu adalah bola. Nah, sekarang kotak ini isinya adalah A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Saya ngambil X nih dari dalam sini, berarti X itu bentuknya seperti apa? Atau kemungkinannya apa saja si X itu yang bisa terambil? AN. Hmm? AN. Kan tadi kalau isinya bola, kalau isi kotak itu adalah bola, maka X itu adalah bola. Sekarang isi kotak itu adalah A1, A2, A3, dan seterusnya. Terus saya ambil nih satu, saya ngambil isi kotak itu satu, berarti apa kemungkinan yang terambil? A1, A2, A3. Nah, kan kita nggak tahu A yang mana yang keambil kan? Sebut saja namanya AI gitu kan? Kita kan nggak tahu yang keambil kan? Yang A yang mana? Ya, yang penting dia AI untuk suatu I di N gitu kan ya. Nah, kalau X-nya sama dengan AI, untuk suatu I elemen N, nah X-nya dikirim kemana itu? Coba lihat, ini A1 ke 1, A2 ke 3, A3 ke 5, berarti AI dikirim kemana? Bilangan ganjil ya, Bu? Ya, formulasinya gimana kalau bilang ganjil?
Ini ada I-nya loh, berarti harus definisinya di sini harus ada I. Dua I min 1. 2I min 1 jika apa? Hubungkan I dengan X. Jika X sama dengan AI ya tadi ya. Untuk suatu I, elemen N. Kemudian dikirim ke mana lagi? Sekarang kalau X-nya ternyata yang terambil itu kan tadi kita nggak tahu apakah dia bisa ada di bola yang ini atau di bola yang satu lagi yang isinya B1 sampai Bn. Atau bisa saja dia ada kotak ini yang terambil. Kalau X-nya ada di sini, berarti kemungkinan yang terambil apa? B1, B2, B3, Berarti kalau X-nya itu sama dengan BI. atau BJ lah kita sebutnya biar nggak sama dengan di atas. Nah, X-nya dikirim ke mana? 2I. Ini kan J nih, berarti 2J ya. J. Oke. Nah, silakan kalian buktikan bahwa yang ini adalah suatu bijeksi. Formulasi yang ini. Buktikan berarti buktikan buktikan bahwa yang ini nggak jomblo, nggak ada yang selingkuh. Begitu juga dengan yang di sini nggak ada yang jomblo dan nggak ada yang selingkuh. Oke, berikutnya kita punya sifat bahwa himpunan ini N cross N ini kita sudah belajar di awal, ini adalah himpunan semua pasangan terurut A, B atau M, N di mana M ada di M dan N itu ada di M. Oke, kita ingin buktikan bahwa N cross N ini denumerable, berarti kita akan buktikan bahwa ada bijeksi dari N cross N ke N atau sebaliknya, tinggal kita pilih salah satu, kita lihat mana yang gampang. Oke, pertama caranya itu adalah kita susun himpunan di N cross N ini seperti ini dalam bentuk diagonal. Kan ini isinya semuanya adalah, kan tadi definisinya adalah himpunan semua pasangan terurut. Kan tadi N cross N ini adalah himpunan semua pasangan terurut M, N, di mana M dan N itu adalah bilangan bulat. Jadi kan kemungkinannya kalau M-nya kita ambil 1, terus N-nya yang jalan, berarti kan dia 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya. Kemudian ada 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Begitu juga dengan 3,1, 3,2, dan seterusnya. 4,1, 4,2, dan seterusnya. Nah, kita ingin mengurutkan bilangan yang tak hingga. Ini kan masih tak hingga ke atasnya, ke samping juga tak hingga. Kita urut seperti ini. Kita urut jadi dalam bentuk diagonal seperti ini. Nanti 1-1 dulu, kemudian 1-2, 2-1, 1-3, 2-2, 3-1, dan seterusnya. Coba kita perhatikan banyaknya titik pada diagonal ke-1 ada ini, pada diagonal pertama cuma ada 1 titik. Di diagonal kedua ada 2 titik, yaitu 1, 2, dan 2, 1. Di diagonal ketiga ada 3 titik, 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Secara umum kita punya bahwa pada diagonal ke K akan ada sebanyak K titik. Nah, ini yang ketika kita belajar prinsip induksi matematika, kita sudah buktikan bahwa kalau kita jumlahkan gitu ya, banyaknya titik di sini berapa, kalau sampai 4 saja berarti kan itu ada sebanyak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kalau sampai kita hitung sampai ke diagonal ke K berarti ada 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai ke K. Nah, kita sudah buktikan ketika
belajar membahas prinsip induksi matematika, kalau ini sama dengan 1/2 K kali K+1. Nah, fungsi yang ini kita namakan FK. Kemudian kita perhatikan bahwa titik M, N itu ada diagonal ke K jika si M plus N dikurang 1 sama dengan K. Coba perhatikan, benar nggak itu? Si titik M, N ada di diagonal ke K kalau M plus N dikurang 1 sama dengan ke K. Coba titik 1,1 menurut ini ada di diagonal pertama. Jika 1 tambah 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Benar. Begitu juga dengan ini. Sebenarnya ya ini kalau kalian mau cek silakan cek lagi pakai prinsip induksi matematika. Ini kita cuman ilustrasinya aja gitu ya. Kemudian 1,2 ini 1 tambah 2 dikurang 1 benar. Ini kan 2 kurang 1 kurang 3 kurang 1 2 benar. Ini juga 1 tambah 3 4 dikurang 1 3 dan seterusnya. Kalian bisa cek pernyataan ini pakai prinsip induksi matematika. Dengan demikian, si titik M, N itu akan berada di diagonal ke K-1 jika M plus N, ini sama-sama kita kurangin 1, berarti M plus N dikurang 2 sama dengan K-1. Nah, berikutnya dari sini kita definisikan pengaitan yang ini. Kita definisikan pengaitan dari N cross N ke N, ini seharusnya saya salah ini. Yang kodomainnya seharusnya N saja. Di mana M, N itu dikirim ke F M plus N dikurang 2 tambah M. Contohnya ini ya. HM, N berarti ini ya ini kan ini sama juga, ini sama saja dengan menyatakan bahwa HM, N sama dengan setengah M plus N kurang 2 dikali M plus N kurang 1 tambah M. Ini berdasarkan rumus si FM plus N itu kan tadi FK. FK kan tadi rumusnya adalah, tadi kalau kita punya FK kan tadi rumusnya adalah setengah K dikali K plus 1. Nah, sekarang masukin K-nya ini. Sekarang ini yang jadi K-nya. Berarti setengah dikali M plus N dikurang 2 dikali M plus N dikurang 1. Ini yang K-nya ditambah 1. Kemudian ini ya ini tinggal turun tambah M. Contohnya kalau H3,1 yang ini, ini H3,1 berarti setengah kali 2 kali 3 tambah 3, 6. H1,1 berarti setengah kali 1 tambah 1 kurang 2, 0, 1. Ya, 1. Ini ke 1, dan seterusnya. Maka ini adalah suatu bijeksi. Nah, silakan kalian cek bahwa ini adalah bijeksi. Untuk mencekkan itu butuh pemahaman kalian tentang fungsi. Oke, berikutnya beberapa sifat himpunan terhitung. Ini sifatnya analog dengan sifat-sifat di himpunan berhingga. Nah, salah satu cara di penelitian di matematika murni kayak gitu. Kayak tadi kalau kita punya struktur yang baru, kita coba cek apakah sifat-sifat yang berlaku pada struktur yang lama atau himpunan yang lama itu berlaku pada himpunan yang baru. Di himpunan yang awal kan tadi kita punya sifat tentang himpunan berhingga, terus sekarang kita ngomongin himpunan terhitung. Nah, di himpunan berhingga kita punya sifat bahwa kalau S dan T keduanya adalah himpunan berhingga, S dan T adalah dua buah himpunan dan T subset S. Di konsep himpunan berhingga kita punya sifat bahwa kalau si S itu hingga, maka T juga hingga.
Kalau T tak hingga, maka S juga hingga. Nah, analog sekarang ketika kita ngomongin himpunan terhitung, sekarang kalau S itu terhitung, maka T itu juga terhitung. Dan kalau T itu tak terhitung, maka S juga tak terhitung. Nah, ini sifat yang analog dengan versi himpunan berhingga dan tak hingga. Kemudian kita punya beberapa sifat yang 3 buah sifat yang saling ekivalen. Pertama adalah S itu terhitung. Kemudian kedua ada surjeksi dari N pada S. Yang ketiga adalah ada injeksi dari S pada N. Kegunaan pernyataan pernyataan ekivalen apa artinya? Gunanya adalah kalau kalian disuruh membuktikan bahwa S itu terhitung, kalian cukup buktikan salah satu ini saja. Kalian buktikan ada subjeksi dari N pada S atau ada injeksi dari S pada N. Kalau menurut definisi kan kalau S itu terhitung tadi ada bijeksi dari N pada S atau ada bijeksi dari S pada N. Kalau berarti kan harus dibuktikan dua-duanya, satu-satu atau pada. Tapi dengan teorema ini kita bisa memanfaatkan, kita cukup periksa salah satu saja, apakah kita ingin memeriksa bahwa ada subjeksi dari N pada S atau kita cukup buktikan bahwa ada injeksi dari S pada N, tinggal dipilih. Nah, tentu saja kita harus membuktikan teorema ini. Oke, pertama, premis kita adalah S itu terhitung. Kita premis yang A ya, A itu kan tadi ini. A itu terhitung, berarti kita ingin membuktikan pernyataan A ke B, artinya premis kita adalah misalkan S himpunan terhitung, akan dibuktikan bahwa ada surjeksi dari N pada S. Karena S itu terhitung, maka menurut definisi 136B, itu definisi tentang terhitung, S itu hingga atau S denumerable. Kalau S itu denumerable, maka menurut definisi 136 bagian A, ada 136A itu bilang ke S itu denumerable kalau ada bijeksi dari N pada S. Karena dia bijeksi, otomatis dia surjeksi. Berarti ini ada dari definisi denumerable. Kemudian jika S itu hingga, maka menurut definisi 131A, ini definisi tentang himpunan hingga, berarti ada bijeksi dari NN pada S. Sekarang kita definisikan pengaitan, kita kan tadi mau ini ya, kita mau konstruksi yang ini. Ada subjeksi ini, berarti kita definisikan dulu relasinya, di mana si F itu mengirim X ke Fx. Ini kan di sini X dikirim ke Fx, di mana Fx itu kita definisikan sebagai Gx. Ya, Gx itu yang ini. Gx, kalau X-nya ada di NN, kan ini kita sudah punya. Kemudian Gn, kalau N-nya besar dari N. Maka ini adalah suatu surjeksi. Nah, silakan kalian cek. Ini seperti yang saya bilang tadi, yang susah itu sebenarnya mencari definisi pengaitannya. Sekarang kita ingin membuktikan poin pernyataan dari B ke C, artinya adalah kita asumsikan ada bijeksi, ada surjeksi F dari N pada S, kemudian yang akan kita buktikan bahwa ada suatu injeksi dari S pada N. Kita sebut namanya G. Nah, karena F itu surjeksi, maka apa artinya surjeksi? Surjeksi himpunan pada, artinya apa? Kalau pada
Kalau bahasa non formalnya dulu. F itu himpunan pada kalau fungsi pada kalau apa? Tidak ada yang selingkuh. Tidak ada yang jomblo. Tidak ada yang jomblo gitu ya. Berarti kalau kita ambil S kecil di S, berarti dia punya pasangan kan ya. Berarti ini tidak kosong. Berarti ini F inverse S itu adalah himpunan semua unsur-unsur di N yang pasangannya itu adalah si S kecil ini. Nah, karena S itu surjeksi, maka himpunan ini tidak kosong. Tapi kalau dia nggak surjeksi, ya bisa saja si S kecil ini jomblo. Kalau dia jomblo, otomatis himpunan ini adalah himpunan kosong. Nah, karena ini himpunan tidak kosong, maka menurut well ordering property of N, WEP kan bilang bahwa setiap subhimpunan tak kosong dari N itu mempunyai unsur terkecil. Karena F inverse S ini adalah subhimpunan, ini kan F inverse S kan ada di N. Berarti dia adalah suatu subhimpunan dari S yang tak kosong. WOP menjamin bahwa si himpunan ini punya unsur terkecil. Kita sebut namanya NS. Selanjutnya kita definisikan si G ini sebagai G pemetaan dari kan tadi kayaknya nanti saya punya ilustrasinya. Kan tadi ini si S ini kan pasangan dia banyak kan. Nah, kalau kita mau balik dari N ke S kan opsinya banyak tuh. Misalkan kayaknya di sebelah saya. Oke, ini adalah injeksi, kalian buktikan. Kayaknya ini saya kasih. Nah, ilustrasinya gini. Misalkan ini, kita punya F dari N ke S, kayak gini, misalkan S isinya cuma 3 unsur, N kan tak hingga ya. Nah, misalkan prapetanya A itu adalah 1, 3, 4, terus prapetanya B adalah 2, 5, prapetanya C, ini nggak tahu kita siapa, pokoknya banyak. Nah, yang ya, tadi yang ini prapetanya A, ini kan di F inverse A itu dibaca juga dengan prapetanya A, berarti pasangannya si A, tapi di sebelah kiri gitu ya. Tadi pasangannya dia itu adalah 1, 3, 4. Nah, unsur terkecil dari himpunan ini tadi kita notasikan dengan NA gitu. Nah, berarti si NA-nya adalah 1, karena 1 adalah himpunan terkecil di himpunan ini. Nah, kita definisikan si GA itu sama dengan, berarti kan ini kan kalau mau G, ini kan G kalau mau kita kirim ke sini kan, bisa nggak kalau dikirim langsung ini? Kalau sebagai fungsi, boleh nggak? Kalau nggak dibatasin. Boleh nggak gini, kalau ini kan sekarang dari S, jangan. Ini kalau dibalik dari S ke N, ini kita punya A, B, C, terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tadi. Terus boleh nggak kalau secara, ini kan tadi A pasangannya adalah 1, 3, 4. Boleh nggak fungsi kayak gini? Dan B kedua. Fungsi nggak gini, kalau kayak gini? Bukan. Kenapa? Ada yang selingkuh. Karena si A, B, C ini selingkuh kan ya? Kan nggak boleh selingkuh. Nah, makanya kita harus memilih, kita mau pasangannya siapa, dia nggak boleh poligami ya. Pilih aja salah satu. Yang kita pilih adalah yang unsur terkecilnya saja. Nah, kayak gitu. Kan kayak gitu. Nah, ini yang kita definisikan sebagai si G. Satu-satu nggak dia ini? Kalau dari gambar terlihat nggak satu-satunya ini? Terlihat kan ya?
Kan, ini kan dia nggak selingkuh, ini juga nggak selingkuh, yang ini juga nggak selingkuh. Yang lain malah jomblo, apalagi mau selingkuh gitu ya. Bagaimana mau selingkuh, orang dia jomblo. Ya, terus kalau yang B, berarti ini kalau B itu prapetanya apa kalau B? F inverse B ini, kalau si B, kalau prapetanya B apa tuh? 2 dan 5. Berarti NB sama dengan, kita pilih yang NB adalah unsur terkecil di sini, berarti adalah 2, Bu. 2. 2. Nah, itu tadi ya, berarti ini B dikirim ke 2. Nah, si C, nggak tahu ini, anggap saja si C itu 6 gitu ya. Jadi, NC sama dengan 6. Ya, anggap saja ini adalah 6. Oh, ini ternyata definisinya FK sama dengan C untuk setiap K bisa sama dengan 6. Ya, ini F inverse C ini berarti NC-nya 6. Nah, yang ini kalian buktikan bahwa ini ilustrasi kan, yang ini buktikan bahwa yang ini adalah suatu injeksi. Kalau tadi kan kita contoh ya boleh gitu ya. Tadi kan kita cuma ilustrasi doang. Kalian buktikan secara formal. Berarti nggak boleh pakai angka. Selanjutnya kita ingin buktikan pernyataan C ke A. Tadi kan kita ingin membuktikan bahwa tadi kita ingin buktikan pernyataan ekivalen A, B, C. Ini kan caranya bisa melingkar, buktikan A menyebabkan B, B menyebabkan C, terus balik si C menyebabkan A. Atau kalau enggak, kalian buktikan kayak gini. Dan B menyebabkan hanya jika C. Atau A jika hanya jika C, dan C jika hanya jika B. Nah, kita mau pakai yang ini. Misalnya kita asumsikan C artinya adalah ada injeksi dari S pada N, kita ingin buktikan A, yaitu bahwa si S itu terhitung. Oke, kalau karena G dari S ke N itu maka dari S ke GS, GS itu kan hasil petanya N. Ini ilustrasinya, misalkan tadinya kita punya kayak yang tadi kita punya A, B, terus misalkan di sini kita punya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, kita sudah punya injeksi, misalkan tadi A ke 1, misalnya. Kemudian misalkan B ke 2, C ke 3. Kalau ini saja bijeksi nggak ini kalau G? Apakah ini bijeksi? Iya. Bijeksi nggak kalau G-nya kayak gitu? Ingat, bijeksi itu adalah satu-satu dan pada. Satu-satu, iya. Pada nggak itu? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Ada, salah satunya ada 4 gitu ya. Ada 4 di N yang nggak punya prapeta. Gitu kan? Ada 4 di N, tapi tidak ada unsur di S yang petanya adalah 4. Atau kalau secara non formal kita bilang 4, 5, dan seterusnya itu
jomblo gitu ya. Tapi sekarang kita batasi. Sekarang misalkan kita punya, kita potong gitu, kita definisikan G1. Pengaitannya sama, masih dari S ke N, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sorry, bukan ke N, tapi ini ke GS saja kita kirim. GS itu adalah ini, rank-nya G. Rank-nya G isinya apa? Ini saya maunya ini adalah GS atau ranknya si G. Apa isinya? Boleh nggak ada 4 ada di sini? Boleh. Enggak, Apakah 4 rank dari G? Bukan. enggak, Bu. Berarti siapa aja yang melihat di sini? 1, 1, 2, 2, 3, Bu. 1, 2, dan 3 saja. Nah, pengaitannya sama. Karena di sini A ke 1, ya di sini juga sama. Nah, kalau G-nya ini dari S ke GS ini jadinya bijeksi atau enggak? Bijeksi kan? Iya, Ini bijeksi. dia 1-1 dan pada. Nah. Oke, terus kita pakai sifat di himpunan berhingga. Sebelumnya, karena N itu terhitung, tadi kita punya sifat bahwa kalau A subset dari B, tadi kita punya sifat kalau A subset dari B, tadi kita punya sifat kalau A subset dari B, kalau B itu terhitung, maka A juga terhitung. Nah, begitu juga dengan ini. Karena GS itu subset dari N dan N itu terhitung, maka si GS juga terhitung. Nah, berarti kita punya, tadi kita punya ini adalah bijeksi, si G1. Ini tadi namanya ini G1 ya. Ini tadi G1. Ini G1. Ya. Ini adalah G1. Berarti kan karena ada G1 itu adalah suatu bijeksi dari S ke suatu himpunan yang terhitung, maka tadi menurut pembahasan kita sebelumnya, si S itu juga terhitung. Oke, ini berarti pembuktian kita selesai karena sudah terbukti dari A ke B, B ke C, dan C ke A. Selanjutnya, kita punya sifat bahwa himpunan bilangan rasional atau kita notasikan dengan Q itu adalah himpunan yang denumerable. Tak terhitung. Pembuktiannya kayak yang khususnya gitu ya. Sekarang yang kita urutkan himpunan bilangan seperti ini. Adalah himpunan semua M per N, di mana M, N-nya ada di N, dan GCD ini artinya FPB. FPB dari M dan N itu adalah 1. Si Q plus atau Q positif ini dia termuat di himpunan ini. Kan kalau di Q plus setengah dengan 2/4 itu sama. Berarti si Q plus itu, sementara di sini kan ada ya, ini setengah sama 2/4 berbeda dalam yang ini, enumerasi ini. Nah, si Q positif ini adalah subhimpunan dari himpunan ini kalau kita urut kayak gini.
Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan fungsi dari sini ke N atau sebaliknya. Oh, kita pakai yang ini saja, yang dari N cross N saja, karena tadi kita sudah buktikan bahwa N cross N ternyata juga denumerable. Nah, kita definisikan pengaitannya itu adalah, kan ini isinya tadi adalah himpunan semua pasangan terurut M, N, di mana M dan N-nya ada di N. Nah, sekarang definisi pengaitannya adalah si G itu mengirim M, N ke M per N. Maka G adalah surjeksi, tapi bukan injeksi. Kenapa? Karena yang tadi yang saya bilang, setengah dengan seperempat itu kan sama. G1,2 itu kan setengah. G2,4 itu 2/4, nilainya juga setengah. Secara bilangan ini di Q positif ya nilainya sama gitu ya, setengah dengan 2/4 itu sama. Nah, tadi ini kita mau memanfaatkan yang teorema yang pernyataan ekuivalen itu. Nah, karena F dari N ke N cross N dan G dari N cross N ke Q positif adalah suatu subjeksi. Ini kan kalau F dari N ke N cross N bisa aja ini satu cukup dikirim 1 ke 1,2 gitu ya. Oh ya, ini tadi kan ini adalah denumerable tadi ya. Tadi kan ini pakai sifat bahwa N cross N itu denumerable. Tadi kan kita buktikan ya. Nah ini. Kan kita punya sifat bahwa N cross N itu denumerable, artinya ada bijeksi dari N cross N ke N atau sebaliknya. Dan ini dari N cross N ke N. Ini N ya seharusnya. Karena ini adalah bijeksi, maka kebalikannya juga adalah bijeksi. Kalau bijeksi berarti dia satu-satu dan pada. Nah, kita pakai sifat yang padanya saja. Ini yang ini dari sifat bahwa N cross N denumerable. Terus yang G ini adalah subjeksi dari yang ini. Tapi yang ini harus kalian periksa ya, ini ya, ini kalian periksa. Karena dua buah ini adalah subjeksi, dan kita punya sifat bahwa komposisi pemetaan yang subjeksi juga subjeksi, itu juga tugas kalian cek. Maka akibatnya adalah G komposisi F, yang tadi kan G, berarti G komposisi F artinya G melanjutkan F. Berarti pertama dari N ke N cross N, kemudian dilanjutkan ke Q. Berarti domainnya si G komposisi F adalah N dan kedomainnya adalah Q positif. Karena ini surjeksi, komposisinya juga surjeksi. Nah, karena ada subjeksi dari N ke Q positif, maka teorema yang tadi pernyataan berikut ekuivalen itu terbukti bahwa si Q positif itu terhitung. Dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa himpunan bilangan rasional yang negatif juga terhitung. Dengan demikian, berdasarkan contoh 137B, yang pakai sifat gabungan, ini terhitung, gabungannya juga terhitung. Kemudian karena Q itu memuat N dan N itu tak hingga, maka si Q itu juga tak hingga. Dengan demikian si Q itu denumerable. Jadi terbukti bahwa Q itu denumerable. Ya, demikian pembahasan untuk
tentang kehimpunan terhitung dan tak terhitung, berarti pembahasan kita untuk bab 1 selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang saya suruh cek-cek sendiri banyak ya tugas kalian ya. Yang saya suruh cek sendiri silakan dicek sendiri. Bisa dikerjakan sebagai poin latihan, dibagi aja gitu, mana yang kelompok A, mana yang kelompok B. Ada pertanyaan? PJ tolong, PJ atau teman kalau PJ-nya mungkin nggak bisa online terus, mungkin masalah sinyal, tolong dibantu siapa aja tadi yang jawab dan laporkan ke PJ, PJ lapor ke saya. Iya Bu, nanti saya lapor itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup. Nah, kalian harus aktif ya, mengerjakan latihan gitu. Jangan sampai kalian skripsinya sudah beres. Ini kalian, saya lihat kan ada yang semester 7, kalau nggak salah ada yang semester 9 juga. Jangan sampai kalian tertunda lulus karena Unreal-nya belum lulus gitu. Jangan sampai seminar hasil udah tapi belum bisa sidang karena ada mata kuliah yang belum lulus. Jadi kalian harus lebih giat dibandingkan kelas A dan B. Kalian harus lulus. Saya tidak menjamin kalian lulus kalau kalian malas. Jadi kalau mau lulus harus dari kaliannya yang giat, bukan saya yang ngasih bonus gitu. Harus kaliannya yang rajin. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Belum ada Ibu. Oke, saya tutup ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.